tidak semuanya tuh beban ini harus ditanggung pemerintah sendirian kan, artinya perlu ada kolaborasi dan kemudian kerjasama dari berbagai pihak termasuk swasta, termasuk juga kita. Jadi ini bagian dari upaya kita bersama menjaga dan melindungi wartawan sebagai profesi yang juga kemudian berisiko tinggi dalam konteks peliputan pandemi ini. Tentu masih banyak mungkin Glory yang ingin ikut juga menjadi peserta vaksinasi. Mungkin Glory bisa menjelaskan lebih detail soal syaratnya seperti apa sih, ketentuannya dan teknisnya untuk vaksinasi ini seperti apa sih? Ya, Fris, jadi setelah dibuka pada tanggal 28 kemarin ya, memang itu adalah peserta terdaftar yang sebelumnya sudah mendaftar melalui asosiasi-asosiasi media yang ada di bawah naungan Dewan Pers Indonesia ya. Jadi artinya ketika kita mulai ini kita sudah memiliki daftar peserta. Nah, tapi memang pada hari-hari satu pekan terakhir lah ya, karena beberapa data di dalam list tersebut ada yang tidak hadir, barangkali karena sudah divaksin di lokasi lain atau sedang terkena COVID dan dalam masa pemulihan. Nah, akhirnya ada slot-slot kosong yang bisa mengikutkan orang secara dadakan atau go show. Jadi ketika itu dibuka jam registrasinya sampai jam 2 siang saja, Fris. Jadi artinya sebelum jam 2 sudah harus sampai. Namun karena kemarin adalah hari terakhir pelaksanaan dosis pertama, artinya saat ini kita tinggal menunggu pelaksanaan untuk dosis keduanya nanti AstraZeneca di bulan September. Jadi untuk yang mendaftar saat ini karena kemarin sudah terlayani semua, sudah selesai, dan ketika nanti masih ada yang ingin mendaftar bisa di sentra vaksinasi yang sedang berlangsung, yaitu di beberapa lokasi yang bisa sangat gampang ditemui dengan aplikasi kalau di Jakarta ya, masuk ke Jaki. Nah, jadi saat ini untuk Bentara Budaya Jakarta bertepatan dengan selesainya vaksinasi dosis pertama kemarin sudah tidak melayani untuk dosis pertama lagi. Oke, jadi untuk dosis pertama selesai, tinggal menunggu untuk dosis kedua ya, melanjutkan para peserta yang sudah divaksinasi, begitu ya, Gloria? Friska, aku boleh nambahkan apa yang disampaikan Glory. Jadi silakan, Mas. Tanggal 1 Juli kemarin kita juga bekerja sama dengan Polri, karena dalam rangka Hari Bayangkara ya. Dan kalau ada sahabat Kompas yang belum divaksin, dan karena di Bentara Budaya sudah masuk pada vaksinasi tahap kedua, maka salah satu yang bisa didatangi adalah kemudian di sentra selain tadi Jaki yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga ada di kantor-kantor Polri, di kepolisian, baik di Polsek maupun di Polres, Polresta, itu juga mereka juga melayani vaksinasi, selain juga tentu saja di puskesmas. Dan harapannya memang kemudian segera kita bisa memenuhi target untuk terciptanya herd immunity atau kekebalan komunitas ini. Vaksin akan membantu kita untuk menghadapi pandemi ini dengan lebih siap dan lebih baik.
Ya, benar banget, Fris, tadi yang dibilang sama Mas Ra ya, artinya kita kalau bisa jangan sampai jauh-jauh karena mau memilih lokasi tertentu, tapi lihatlah yang paling dekat dengan lokasi tinggal kita, kalau ada puskesmas di sana ya ke puskesmas, kalau ada tadi ya kantor polisi yang paling dekat, kita bisa langsung menuju ke lokasi terdekat, karena semakin jauh kita berpergian untuk menuju ke sentra vaksin tertentu, itu ada risiko di jalannya yang bisa kemudian kita terpapar. Jadi dimanapun Anda berada, lokasi tinggalnya, carilah yang paling dekat. Gitu sih. Jadi kalau tentu ini kan ditonton oleh sahabat Kompas di berbagai daerah ya. Kalau tadi Mas Tra juga mengingatkan bahwa terutama di daerah ini harus lebih didorong lagi percepatan vaksinasinya. Jadi yang ingin disampaikan juga oleh Glo dan Mas Tra mungkin bisa diingatkan lagi, carilah fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat di lingkungan terdekat. Begitu ya Mas Tra ya? Ya, termasuk juga di kepolisian tadi saya sebut. Cerita tentang karyawan atau pekerja media Kompas Gramedia di Solo misalnya, ada 300 orang lebih, ya kita kemudian bekerja sama dengan Polres setempat. Jadi itu bagian dari strategi juga untuk kemudian melakukan vaksinasi di daerah-daerah, dan di Jawa Timur, di Surabaya juga bekerja sama dengan TNI juga, dan itu kita lakukan semuanya. Glory nanti bisa menambahkan di berbagai daerah juga. Saya kira pemerintah daerah juga sudah mulai memperhatikan bagaimana vaksinasi ini, meskipun catatannya tadi sahabat Kompas masih ada beberapa daerah yang masih sangat kecil, dan itu menjadi tantangan pekerjaan kita bersama, tentu saja. Jadi silahkan cek di sekitar rumahnya puskesmas, Polresta didatangi untuk vaksinasi. Dan kalau bicara soal support, ini kan sinergi ya pelaksanaan vaksinasi. Glory mungkin bisa menceritakan, ada banyak juga para petinggi, para pejabat negara yang juga ikut memantau vaksinasi di Kompas Gramedia, betul ya? Iya. Betul. Ya, jadi memang pada saat kita pelaksanaan itu kan bertepatan ya dengan syukur ulang tahun yang ke-56 Harian Kompas. Nah, Mas Tra nih nanti bisa sedikit bercerita nih soal kunjungan para tokoh-tokoh. Cuman yang kembali mau saya sampaikan sebelumnya adalah tidak hanya kolaborasi yang terjadi dari penyelenggara ya, tapi kita bersyukur teman-teman media kita dari berbagai perusahaan media itu juga mendukung pelaksanaan ini dan ikut meliput juga kemarin, Fris, tentunya dengan protokol kesehatan, jadi jumlahnya juga dibatasi. Jadi ketika kemarin itu kan pesertanya dari lintas media ya, ini senang banget sih karena teman-teman kita yang biasa kita ketemu di lapangan gitu kan, akhirnya bisa terbantu semua lewat program vaksinasi ini. Jadi dalam beberapa hari pelaksanaan itu memang ada kunjungan beberapa tokoh yang ini menunjukkan juga komitmen dukungan mereka, tentunya dari lembaga-lembaga yang turut bekerja sama, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo ya, kemudian juga tentunya dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian Dinas Provinsi, dan juga banyak tentunya dari Dewan Pers dan asosiasinya, kemudian dari rumah sakit dan juga klinik-klinik yang mendukung tenaga kesehatan, serta pada pihak-pihak swasta juga yang ikut mensupport nih. Jadi mulai dari konsumsi, kemudian minuman gitu ya, untuk asupan dari para nakes dan juga panitia, termasuk juga peserta, itu banyak pihak yang membantu. Nah, saya mungkin bisa membukanya dari kunjungan Menkominfo waktu itu. Kemudian setelah itu lanjutan ada kunjungan dari PLT Dirjen P2P, Dr. Maxirein, kemudian Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, kemudian dilanjutkan di Hari Bayangkara. Nah, ini mungkin Mas Rani bisa cerita Mas siapa saja Mas hari itu, tanggal 1 istimewa ya Mas? Iya, tanggal 1 Juli kemarin ya ada Kapolri, Jenderal Listio, kemudian pada saat itu sebenarnya juga bertepatan dengan Hari Bayangkara, Panglima TNI juga sebenarnya mau datang, tetapi karena kemudian waktunya sudah sangat mepet dan situasinya tidak memungkinkan, karena jumlah peserta juga pada sudah siang itu sudah berakhir, jadi kemudian Panglima TNI tidak jadi ke situ, tetapi di jajaran dari Mabes Polri sendiri juga cukup banyak yang hadir, dan terakhir kemarin Wakil Gubernur DKI Jakarta juga hadir, dan saya kira yang paling penting karena ini adalah vaksinasi untuk pekerja media, hampir semua organisasi media dan organisasi pers itu mengirimkan pekerjanya untuk divaksinasi di Bentara Budaya, di Kompas Gramedia, dan
itu sangat melegakan. Kenapa? Karena perhatian para pimpinan media di seluruh Indonesia terhadap pekerjaannya, terhadap karyawan, terhadap wartawan itu luar biasa, dan Dewan Pers mencoba menjembatani sehingga kemudian terjadi sampai dengan 4 kali ini di Jakarta dan terakhir di Bentara Budaya Kompas Gramedia. Dan harapannya memang kemudian di daerah-daerah, sekali lagi di daerah-daerah itu masih pekerjaan berat saya kira buat pekerja media untuk bisa mendapatkan vaksin secara lebih masif, karena saya kira dengan kalau pekerja media juga mendapatkan vaksin yang baik dan kemudian mereka bisa merasakan manfaat dari vaksinasi itu, mereka bisa menyuarakan melalui medianya masing-masing, dan itu akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat supaya mereka juga mau divaksin. Friska. Bagaimana kita bisa membantu untuk menggerakkan agar kawan-kawan di berbagai daerah juga bisa punya kesempatan lebih mudah lagi kalau dari sisinya Mas Tra? Iya, sebenarnya kan di daerah-daerah juga ada organisasi-organisasi media, baik perusahaan maupun organisasi semacam PWI, AJI, ICTI, kemudian lebih PRSSNI dan sebagainya. Saya kira memang teman-teman di daerah ini perlu didorong juga untuk kemudian bersama-sama mereka bisa menyelenggarakan untuk event semacam yang diadakan oleh Kompas Gramedia ini dengan bersama dengan Dewan Pers atau Balai Kota dan Dewan Pers, yang di Balai Kota pada waktu itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian asosiasi-asosiasi media yang dengan Dewan Pers yang pertama kali di GBK, termasuk juga yang ketiga di Smesco. Jadi saya kira organisasi-organisasi ini bisa juga melakukan. Kalau misalnya tidak mudah untuk berhimpun, Friska sebenarnya sahabat Kompas juga, sebenarnya misalnya PWI di Gorontalo, saya sebutkan begitu, bisa saja kemudian menggandeng kepolisian atau menggandeng TNI atau menggandeng dinas kesehatan setempat untuk kemudian juga mengadakan. Saya kira, dan bukan hanya untuk pekerja media, tetapi juga untuk masyarakat yang lain. Saya kira tugas media atau tugas wartawan bukan hanya sekedar melaporkan sebuah kejadian, melaporkan fakta, tetapi seorang wartawan juga punya tanggung jawab sosial untuk menggerakkan masyarakatnya menuju satu titik yang lebih baik. Dan kalau kita belajar teori jurnalisme, teori jurnalistik, sahabat Kompas, Friska dan Glory, salah satu teori yang paling terkenal kan dengan 10 elemen jurnalisme. Dalam 10 elemen jurnalisme itu, nomor 1, jurnalisme itu bekerja untuk kebenaran. Nomor 2, jurnalisme itu bertanggung jawab pada publik. Nah, inilah kesempatan buat kita, pekerja media, khususnya wartawan, untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada publik dengan melakukan vaksinasi, mendorong vaksinasi, dan kemudian memberikan contoh kepada publik bahwa vaksinasi ini penting bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keselamatan orang lain, dan lebih penting lagi adalah untuk keselamatan bangsa. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Friska. Ini bagian dari tanggung jawab publik, ini jadi nilai yang kita catat bersama siang hari ini ya, sahabat Kompas. Nah, kalau Glory mungkin bisa berbagi untuk juga jadi inspirasi untuk kawan-kawan lainnya. Kalau di Kompas Gramedia bisa berhasil, bahkan tadi banyak sekali masyarakat yang bersemangat untuk ikut divaksinasi. Ini apa sih? Berhasil karena dukungan dari siapa saja dan karena kerjasama seperti apa? Ya, jadi yang pertama tentu terima kasih kepada Kementerian Kesehatan ya, karena semua dukungan awal itu tentu dari Kementerian Kesehatan, mulai dari vaksinnya, kemudian link untuk bisa berkolaborasi ya, baik itu dengan Sudi Jakarta Pusat, karena lokasi kita di Jakarta Pusat, kemudian dengan puskesmas setempat juga, dan tentunya dari pihak keamanan setempat gitu ya, kita juga didukung sehingga penyelenggaraan berjalan dengan baik. Kemudian penyelenggara, nah ini tentu tidak hanya organizernya nih, Diandra, KG Media yang terlibat, tapi juga siapa sih yang di dalamnya pekerjanya. Nah ini dia nih teman-teman hebat ya, volunteer-volunteer muda dari Diandra gitu ya, yang bersedia untuk hadir. Mereka fast learner juga, cepet banget belajarnya, freeze untuk bagaimana registrasi menggunakan PIK dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tim inti nih dari task force unit yang semuanya terlibat untuk bisa mendata, karena data ini juga penting banget, nggak boleh salah gitu ya, dan nggak boleh juga sampai ada yang kurang gitu. Nah kemudian yang kita tidak lupa
lupa dan sangat-sangat berterima kasih adalah kolaborasi dari tenaga kesehatan. Karena di saat kita mulai di program gelombang keempat ini tantangannya luar biasa nih, Fris. Kasus COVID-nya melonjak drastis gitu ya, melonjak tinggi. Sehingga ketika waktu itu kita sudah berencana gitu ya akan berkolaborasi dengan kira-kira 10 rumah sakit, itu satu persatu harus mundur karena mereka menghadapi lonjakan kasus COVID di rumah sakit masing-masing, di mana tidak hanya bednya yang harus ekstra ditambah, tapi juga ada tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar sehingga jumlah tenaganya sendiri juga berkurang. Kami waktu itu sempat deg-degan juga ya, wah nih gimana nih ya, satu persatu rumah sakit kemudian tidak bisa membantu, tapi kami kemudian muncul ide bagaimana jika dalam satu pelaksanaan itu langsung saja masing-masing rumah sakit satu tim saja, satu dokter dan satu perawat, tentu lebih mudah daripada satu rumah sakit harus menyumbangkan 2-3 tim. Nah, dari situlah muncul banyak pihak-pihak yang membantu, dari Rumah Sakit Karol Serpong, kemudian Rumah Sakit Angkatan Udara, Esnawan Antariksa, yang kemudian walaupun mereka juga memiliki target serbuan 1 juta vaksin waktu itu ya di TNI, tapi juga tetap bisa membantu. Kemudian kami juga berterima kasih atas bantuan dari klinik-klinik swasta seperti Neo Klinik, Karunia Lab, kemudian juga ada tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Ukrida, dan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga yang banyak sekali membantu pelaksanaan ini, walaupun berganti-gantian, karena durasinya panjang, kemudian hampir setiap hari, dan mereka tidak hanya melakukan vaksinasi di satu tempat gitu ya, jadi tenaga juga harus dijaga. Dan terlebih kami juga bersyukur memiliki tim medical center yang sangat handal, sehingga untuk area mini ICU itu dibantu oleh para dokter dan para perawat dari Kompas Gramedia di medical center kita. Dan terlebih dari di luar itu yang paling penting tidak terlupa adalah ambulansnya kan. Nah, kita juga berterima kasih nih ada AGD gitu ya, ambulans gawat darurat yang sedia untuk juga membantu jika ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang kemudian mengharuskan ambulans dipakai. Jadi ini para tim yang luar biasa kompak sekali, Fris. Bahkan di akhir periode dosis 1 kemarin ya, saking rasanya sudah 2 pekan bersama gitu ya, untuk perpisahan sedikit itu, kita sempat TikTokan bareng tuh, sederhana. Itu menimbulkan kekompakan dan merilis stres ya. Dan yang unik sekali kenapa kemudian banyak yang kemudian berkesan vaksinasi di Bentara Budaya, karena biasanya menjelang vaksin itu kan ketika ditensi banyak yang kemudian tinggi gitu ya, mungkin tegang, mungkin juga belum menjaga pola makan dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya di Bentara Budaya yang adalah pusatnya budaya, biasanya kita melakukan pameran lukisan, pameran seni di sana, ini ada nuansa yang berbeda. Ketika mereka masuk ke area vaksinasi disambut dengan lukisan-lukisan, dengan alunan musik yang lembut, jadinya lebih rileks, seperti mendatangi tempat lukisan galeri aja gitu loh. Jadi ketika mereka menunggu itu tidak terasa, sudah waktunya untuk ditensi, kok rata-rata ya lolos gitu ya. Hanya beberapa saja yang tensinya agak tinggi dan menunggu sebentar, tapi rata-rata yang lainnya berkesan dan mereka merasa cukup nyaman. Nuansa yang berbeda ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun di masa pandemi yang bersifat offline atau juga seperti pameran lukisan, ternyata bisa diduetkan ya. Jadi semacam ada lukisannya, ada pameran lukisannya, ada vaksinasinya juga berjalan beriringan. Dan satu-satunya kegiatan yang memang harus dikebut selama pandemi ini memang kan vaksinasi. Jadi ketika beriringan kegiatan budaya, pameran lukisan bersama dengan vaksinasi, ini menjadi suatu pengalaman unik ya dari para peserta ketika hadir di Sentra Vaksinasi Bentara Budaya Jakarta. Jadi suasana yang mendukung agar tensinya juga terjaga, jadi bisa divaksinasi itu dipikirkan matang-matang. Dan jangan lupa tadi kuncinya kolaborasi. Mas Tra bisa cerita. Jadi kolaborasi ini bisa jadi kunci untuk suksesnya vaksinasi, begitu? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Jadi mau tidak mau bahwa kita harus bekerja sama dengan orang lain, dan pandemi ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kita butuh orang lain. Dan menambahkan sedikit dari Glory tadi, yang tanggal 1 Juli vaksinatornya seluruhnya semua dari pusat kesehatan dan layanan kesehatan dari Polri, Pusat Kedokteran dan Kesehatannya Mabes Polri ya pada waktu itu. Dan betul, dengan memberikan lukisan, dengan memberikan musik itu sekaligus mengingatkan kita bahwa untuk bisa santai, untuk bisa tenang itu ya kita tetap hidup berdampingan dengan seni. Dan itulah
yang harus juga diingatkan kepada siapapun ketika menjalani vaksinasi, jangan pernah takut untuk vaksinasi karena kita bisa menghadapinya dengan santai, dan vaksinasi itu membantu kita untuk juga menghadapi pandemi ini dengan santai. Dan kalau kita santai, tenang, optimis begitu, itu adalah saya kira mungkin sepertiga atau bahkan mungkin setengah dari perjalanan untuk kesembuhan ketika menghadapi atau kita dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Friska. Terima kasih banyak, Mas Tra. Nah, saya nggak pernah kerasa nih kalau ngobrol sama Mas Tra, sama Glory, tiba-tiba sudah di akhir aja sesi. Tadi kita sudah bicara banyak soal vaksinasi, bagaimana kita menyukseskan vaksinasi COVID-19 yang masih terus berjalan. Saya mau minta sekarang closing statement-nya masing-masing dari Glory dan Mas Tra. Jadi di tengah kita kan masih menghadapi tantangan angka COVID-19 yang masih tinggi, tapi di sisi lain juga kita harus sama-sama mempercepat kekebalan komunitas, kekebalan kelompok atau herd immunity. Apa yang bisa kita lakukan bersama dan bagaimana kita bisa tetap optimistis di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi? Dari mulai Glory. Ya, terima kasih Fris. Jadi pandemi belum usai, ayo bersama-sama kita berkolaborasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sendiri, mulai dari kita sendiri, yaitu menjaga protokol kesehatan, memberikan informasi yang benar, karena kalau kita ikut menyebarkan hoax, menyebarkan ketakutan, tentu dampaknya tidak hanya bagi orang-orang yang di sekitar kita, tapi juga kemudian akan lebih besar lagi. Jadi, satu, ayo kita jaga protokol kesehatan, ayo kita berkontribusi dengan lingkungan, apa yang bisa kita bantu, mulai dari diri kita sendiri, baru kemudian ke lingkungan, dan yakinlah bahwa satu-satunya yang bisa mempercepat gitu ya herd immunity adalah lewat vaksinasi. Jadi jangan takut dan ayo segera divaksin. Ayo segera divaksin, jangan takut untuk divaksinasi. Kalau Mas Tra, silakan. Media itu cermin masyarakat. Jadi siapapun yang bekerja di media, karena kita bicara tentang vaksinasi terhadap pekerja media, siapapun yang bekerja di media, jadilah cermin yang baik untuk masyarakat dengan mau divaksinasi dan kemudian menunjukkan bahwa vaksinasi ini memang bermanfaat untuk kita bersama, untuk kebaikan bersama, untuk tetap menjaga kehidupan kita bersama, dan pada ujungnya kita akan memenangi melawan COVID-19. Media cermin masyarakatnya. Media cermin masyarakatnya, dan amin doanya agar kita akan menang melawan pandemi COVID-19. Semangatnya kolaborasi karena kita tidak hidup sendiri, dan kita tentu harus berkontribusi yang baik untuk orang-orang sekitar, orang-orang yang kita cintai dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yakinlah kita akan sampai pada akhir usaha untuk memenangi pandemi COVID-19. Salah satu jalannya dengan vaksinasi. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Glory Oyong, Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Terima kasih Mas Tra, Petri Agung Kristanto, Ketua Gugus Satgas COVID-19. Sama-sama. Kompas Gramedia sudah bergabung dan kita berbincang di tangga pandemi bersama melawan COVID-19. Dan saya juga punya informasi terakhir, jangan lupa untuk berbagai informasi seputar COVID-19 dapat diikuti di Harian Kompas dan website kompas.id. Setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel, tips, serta infografis, fakta, dan juga data menarik tentang COVID-19. Jadi percayalah informasi yang dapat dipercaya untuk menghadapi pandemi COVID-19, dan saya berharap kita semua sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan sampai jumpa di program Tanggap Pandemi bersama melawan COVID-19. Selanjutnya saya Friska Clarissa pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa, salam sehat selalu. Sehat, sampai jumpa. Iya.